Ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Muna ya. Silakan Ibu Muna. Iya Waktu Ibu. dan tempat kita persilahkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rifda dan teman-teman. Mohon izin hari ini saya akan mempraktekkan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Mohon nanti masukannya dari Bu Rifda atas apa yang akan saya tampilkan, kemudian juga masukannya dari teman-teman. Pada kesempatan kali ini juga mohon bantuannya teman-teman untuk bertindak sebagai siswa-siswi kelas 11 IPA 1 yang insya Allah nanti akan saya berikan layanan ini. Jadi kita langsung mulai aja untuk melakukan PPL. Sebentar saya tampilkan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak. Hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, senang sekali Ibu hari ini bisa memberikan layanan ke kalian ya, layanan ke klasikal untuk bimbingan dan konseling. Jadi seperti angket yang kemarin Ibu sebar kepada kalian, jadi ternyata kalian banyak ingin tahu tentang layanan karir, tentang bagaimana potensi diri kalian. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran. Hadir semua hari ini, Nak? Ketua kelas? Ketua kelas Wafa ya? Gimana hari ini hadir semua? Hadir ya? Hadir semua Bu. Ya, hadir dan dalam keadaan sehat semua. Oke, tujuan pertemuan kita kali ini yaitu untuk supaya kamu tahu nih potensi diri kamu seperti apa, kamu tahu kekuatan sama diri kamu seperti apa ya. Kemudian kamu juga akan bisa mendeteksi nanti peluang karir kamu itu seperti apa. Dan harapannya kamu bisa merancang satu perencanaan karir yang ideal. Nah, mumpung masih di kelas 11 nih, jadi kamu masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah 1 jam pembelajaran ke depan, 45 menit ke depan, Ibu akan berikan materi dan harapannya kalian berinteraksi ya dengan Ibu ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan ke Ibu, jadi supaya pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Oke? Mana nih suaranya nggak ada? Are you ready guys? Siap Bu. Ibu, lanjut Ibu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kata Allah nih ya dalam surat At-Taubah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi penting ya untuk kita merencanakan semua kehidupan kita termasuk karir, tujuannya semata-mata karena ingin beribadah kepada Allah. Jadi nanti ketika memang kita tujuannya untuk beribadah, semua akan kembali kepada kita. Oke, nah sebelumnya Ibu mau minta tolong nih salah satu dari kalian untuk membacakan kisah mobil motor yang terkenal yang kamu tahu apa sih, Nak? Merek mobil motor yang terkenal? Toyota. Lamborghini Bu. Toyota Bu. Guling Bu. Udah Bu. Alphard Bu. Apa? Apa Nak? Udah Bu, udah. Honda aja Bu. Nah, Honda jadi raja jalanan ya di mana-mana ya, apalagi di Indonesia. Motor Honda, mobil Honda ya. Tapi tahu nggak kamu bagaimana asal mula Honda berdiri? Nggak tahu Ibu. Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Oh ya. Oke, kita akan lihat atau kita akan dengarkan teman kamu membacakan kisah dari Soichiro Honda. Jadi pendirinya namanya Soichiro Honda. Ya, nanti kita dengarkan bersama-sama, kemudian kita bisa petik apa sih makna di balik
kesuksesan dari Soichiro Honda. Ibu mau minta tolong Prai, anak soleh, tolong bacain ya. Sebentar Ibu share Siap, dulu. Bu. Yang lain nanti menyimak ya. Ya Bu. Apa yang Prai suaranya yang indah ya. bukan. Siap, penyanyi kok. Ceritanya, tapi jangan ada tidur ya. Lihat. Belum ada, Bu. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Kisah inspiratif Soichiro Honda. Saat merintis bisnisnya, Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan. Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dikeluarkan dari kuliah. Namun, ia terus bermimpi dan bermimpi. Cobalah amati kendaraan yang melintasi jalan raya. Pasti mata Anda selalu terbentur pada Honda, baik berupa mobil maupun motor. Merek kendaraan ini menyesaki padatnya lalu lintas sehingga layak dijuluki raja jalanan. Namun, pernahkah Anda tahu sang pendiri kerajaan Honda, Soichiro Honda, diliputi kegagalan? Ia juga tidak menyandang gelar insinyur, lebih-lebih profesor seperti halnya B.J. Habibie, mantan Presiden RI. Ia bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas, duduknya tidak pernah di depan, selalu menjauh dari pandangan guru. Nilaiku jelek di sekolah, tapi saya tidak bersedih karena dunia saya di sekitar mesin, motor, dan sepeda. Tutur tokoh ini, yang meninggal pada usia 84 tahun setelah dirawat di rumah sakit Juntendo, Tokyo, akibat mengidap liver. Kecintaannya kepada mesin mungkin warisan dari ayahnya yang membuka bengkel reparasi pertanian di Dusun Kamyo, distrik Shizuoka, Jepang Tengah, tempat kelahiran Soichiro Honda. Di bengkel, ayahnya memberi catut kakak tua untuk mencabut paku. Ia juga sering bermain di tempat penggilingan padi melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Di situ lelaki kelahiran 17 November 1906 ini dapat berdiam diri berjam-jam. Di usia 8 tahun ia mengayuh sepeda sejauh 10 mil. Hanya ingin menyaksikan pesawat terbang, ternyata minatnya pada mesin tidak sia-sia. Ketika usianya 12 tahun, Honda berhasil menciptakan sebuah sepeda pancal dengan model rem kaki. Tapi benaknya tidak bermimpi menjadi usahawan otomotif. Ia sadar berasal dari keluarga miskin, apalagi fisiknya lemah, tidak tampan sehingga membuatnya rendah diri. Di usia 15 tahun, Honda hijrah ke Jepang bekerja Hard Sokai Company. Bosnya Sakakibara sangat senang melihat cara kerjanya. Honda teliti dan cetakan dalam soal mesin, setiap suara yang mencurigakan, setiap oli yang bocor tidak luput dari perhatiannya. 6 tahun bekerja di situ, menambah wawasannya tentang permesinan. Akhirnya pada usia 21 tahun, bosnya mengusulkan membuka suatu kantor cabang di Hamamatsu. Tawaran ini tidak ditampiknya. Di Hamamatsu, prestasi kerjanya tetap membaik. Ia selalu menerima reparasi yang ditolak oleh bengkel lain. Kerjanya pun cepat memperbaiki mobil pelanggan sehingga berjalan kembali. Karena itu, jam kerjanya larut malam dan terkadang sampai subuh. Otak jeniusnya tetap kreatif pada zaman itu. Jari-jari mobil terbuat dari kayu hingga tidak baik peredam goncangan. Ia punya gagasan untuk menggantikan ruji-ruji itu dengan logam. Hasilnya luar biasa. Ruji-ruji logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda menandatangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan ruji, Honda ingin melepaskan diri dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai berpikir spesialis apa yang dipilih. Otaknya tertuju pada pembuatan ring piston yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Sayang, karyanya itu ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Ia ingat reaksi teman-temannya terhadap kegagalan itu. Mereka menyesalkan dirinya keluar dari bengkel. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit cukup serius. 2 bulan kemudian, kesehatannya pulih kembali. Ia kembali memimpin bengkelnya. Tapi soal ring piston,
ring piston itu belum juga ada solusinya. Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah pengetahuannya tentang mesin. Siang hari, setelah pulang kuliah, pagi hari, ia langsung ke bengkel mempraktekkan pengetahuan yang baru diperoleh. Setelah 2 tahun menjadi mahasiswa, ia akhirnya dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah. Saya merasa sekarat karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya. Ujar Honda, yang gandrung balap mobil. Kepada rektornya, ia menjelaskan maksudnya kuliah bukan mencari ijazah, melainkan pengetahuan. Penjelasan ini justru dianggap penghinaan. Berkat kerja kerasnya, desain ring pistonnya diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Malangnya niatan itu kandas. Jepang karena siap perang tidak memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya terbakar 2 kali. Namun, Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyanya. Mereka diperintahkan mengambil sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kapal Amerika Serikat, digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi meletus menghancurkan pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha lain. Sayang, semuanya gagal. Akhirnya tahun 1947, setelah perang, Jepang kekurangan bensin. Di sini kondisi ekonomi Jepang porak-poranda, sampai-sampai Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka sepeda motor cikal bakal lahirnya mobil Honda. Itu diminati oleh para tetangga. Mereka berbondong-bondong memesan sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itulah kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikut mobilnya menjadi raja jalanan dunia termasuk Indonesia. Bagi Honda, janganlah melihat keberhasilan dalam menggeluti industri otomotif, tapi lihatlah kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Tuturnya, ia memberikan petuah ketika Anda mengalami kegagalan, yaitu mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru. Oke, terima kasih Prai sudah membantu Ya, Ibu Bu. untuk membacakan kisah inspiratif. Oke, dari tadi yang dibacakan Prai, apa yang bisa kita petik dari kisah Soichiro Honda? Ada yang mau berkomentar? Saya Bu, Mafa, ayo, gimana nak? itu Soichiro itu kayaknya nggak tampan ya Bu ya, sehingga dia itu apa ya, dengan Nggak tampan minimnya- dibanding siapa nih? Nggak tampannya dibanding dengan siapa? kurang tahu saya Bu, ini yang jelas fotonya nggak ada di situ. Tapi artinya gini Bu, kalau saya lihat ya Bu ya, dia itu nggak tampan, tapi dia tuh nggak mau terjerumus ke dalam kekurangannya itu Bu, sehingga berusaha untuk bangkit, mungkin gitulah Bu. Oke, good. Jadi berusaha untuk bangkit, itu ya yang Ibu garis bawahi ya. Wafa. Yang lain ada? Berapa Kak? Saya itu Ayo Nia, silakan Nia. Gimana Nia? kalau saya nangkapnya ya Bu, kuliah tidak belajar, kuliah tidak belajar hanya dapat ijazah itu nggak ada apa-apanya gitu di dunia kerja gitu. Tapi kalau kita belajar walaupun tidak kuliah bisa jadi orang sukses gitu sih Bu nangkepnya. Gitu ya? Passion ya berarti ya? Asal konsisten sama yang disenangi. Tapi kalau dia kuliahnya juga sambil juga. belajar juga dapat ijazah, dapat ilmu gitu Bu. Oke, good. Ada lagi nak? Saya Bu, Saya Bu. Sinar deh. Gimana Sinar? saya Bu. Ya, menurut saya Bu, yang saya tangkap dari kisah inspiratif tadi, itu yang dengan bakat dan keinginan yang besar yang membuat kita berhasil. Intinya kita tidak boleh menyerah pada kegagalan hari ini, karena kegagalan hari ini sangat menentukan keberhasilan kita ke depannya. Itu yang saya tangkap Ibu. Bagus sekali. Keren Sinar. Oke, good. Ada lagi nak? Saya Ibu. Dewi. Iya, gimana cantik? Bisa Ibu?
Iya, gimana sayang? Sukses itu butuh proses yang panjang dan pengorbanan yang cukup berat. Itu menurut saya, Ibu. Oke. Sukses butuh perjalanan yang panjang. Dian, gimana Dian? Ya Bu, kurang lebih sama kayak Sinar Bu. Jadi orang itu jangan gampang menyerah, harus tetap semangat. Apapun halangannya, kalau udah niat pasti bisa. Makanya jangan menyerah aja. Sip, bagus sekali. Ya, anak-anak luar biasa ya kalian jadi bisa menarik kesimpulan apa makna dari kisah inspiratif Soichiro Honda. Nah, ini berbicara tentang Honda, berarti dia sudah tahu ya passionnya mau kemana ya. Dia tahu kekuatannya dia, sehingga dia bisa maksimal dalam berkarir. Nah, sebentar Ibu tayangkan yang tadi lagi ya. Tapi kalau berbicara soal diri kalian sendiri, kira-kira kalian tahu nggak kekuatan kalian di mana? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah bisa mendeteksi seperti Honda. Honda kan dari muda udah tahu ya kesenangannya berada pada seputar mesin. Dan itu digelutin sampai akhir hayatnya. Dan ya hasilnya siapa yang nggak kenal Honda? Semua kenal sama Honda. Nah, kalau berbicara sama kalian, ke diri kalian sendiri, sudahkah kalian tahu tentang potensi kalian punya? Ada yang sudah tahu kekuatannya? Saya Bu, saya tuh bisa bongkar tapi nggak bisa masang, apa kemana arahnya Bu ya? Apa Anda bisa Bongkar mesin. Bongkar mesin, masanya pusing saya tuh. Rusak Bu. Nah, ada passion juga, Bu, di situ, rusak. jangan-jangan di. Nah loh, jangan-jangan passionnya bukan di situ. Iya. Jadi penting ya sebelum kita kenal atau memilih karir yang mau kita ambil, kita penting untuk mengenal diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita ngelihatnya pakai kacamata orang lain ya, kayaknya keren tuh jadi dokter. Nah, tapi kan belum tentu ketika dicocokkan ke diri kita apa sesuai. Makanya untuk memilih karir kamu harus kenal diri kamu terlebih dahulu. Gimana caranya? Ya, atau apa sih keuntungannya dengan kamu mengenal diri sendiri? Nah, ini kamu bisa lihat ya, kalau kamu mengenal diri kamu sendiri, kamu dapat lebih memahami diri sendiri. Buat kamu lebih bersyukur dan kamu jadi pandai untuk mengelola emosi. Jadi orang kalau misalnya tahu kekuatannya, sesulit apapun, dia akan berusaha untuk berjuang karena dia memang suka di situ, ya kan? Benar nggak? Misalnya nih, Sinar nih, Sinar senangnya nari. Terus untuk ke Sanggar jalannya mesti panjang, susah. Tapi karena passionnya di situ, kira-kira Sinar akan berusaha nggak untuk bisa sampai ke tujuan itu? Berusaha lah Bu. Supaya mungkin numpang sama orang lain. Nah, betul ya. Ketika kita passion di situ, kita senang pada hal tersebut, kita akan berusaha untuk apapun rintangannya, apapun hambatannya, kita akan berusaha untuk bisa sampai ke situ. Tapi sebaliknya, kalau ternyata itu bukan kekuatan kita, bukan passion kita, kira-kira kita happy nggak sih ngejalaninnya? Males Bu. Enggak Bu. Males kan ya? Males, Bosen ya. gitu, jenuh gitu. Nah, itu yang kita alami ketika kita nggak kenal diri sendiri. Makanya sebelum kamu menentukan atau membuat perencanaan karir, kamu mesti tahu nih kekuatan kamu di mana. Jangan pakai kacamata orang lain, pakai kacamatamu sendiri ya. Kacamata sendiri ya dengan mengukur kekuatan-kekuatan dan kelemahan yang kamu punya. Caranya gimana? Ada yang tahu? Nah, ini Ibu akan jelaskan ya, langkah-langkah untuk kamu bisa mengenal dirimu sendiri. Pertama, deteksi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Biar kamu nggak lupa, kamu tulis tuh. Kekuatannya apa sih? Oh, saya pinter ngomong. Terus, oh saya pinter nulis. Tulis aja semua sebanyak-banyaknya ya. Terus, kelemahannya apa? Bisa jadi kelemahan itu nanti kita bisa modif menjadi kekuatan juga. Yang penting kamu tulis, supaya kalau kita nyatetnya di kepala doang, kadang-kadang kan kita jadi nggak bisa menganalisis ya. Jadi sebaiknya memang dicatat. Kemudian kamu mengenal value atau nilai yang anut di lingkungan sekitar kamu, norma-normanya seperti apa ya.
terus value yang dianut seperti apa. Ya, itu untuk lebih kita mengenal diri sendiri. Kemudian mulai mengamati bidang yang kamu suka. Tadi kan Honda sukanya di mesin. Kalau kamu sukanya di mana? Sinar sukanya nanti. Dewi sukanya baca misalnya. Wafa sukanya pidato misalnya. Jadi sudah mulai mengamati sekarang nih, kira-kira saya senangnya di bidang apa ya. Kemudian menyadari dan memahami peran dalam hidup. Ya, kamu nanti terlahir di dunia, hidup di dunia buat jadi apa sih? Ya kan? Buat cari apa sih? Buat bermakna atau enggak? Nah, itu mesti kamu dari sekarang. Kemudian meminta orang lain untuk memberikan feedback. Nah, ini bisa kamu lakukan, pendapat teman, minta pendapat orang tua, minta pendapat guru. Kadang orang di luar kita bisa lebih melihat bagaimana sih kita sehari-hari, bagaimana sih kekuatan kita kadang. Jadi nggak ada salah kamu ngobrol sama orang, meminta feedback sama orang lain. Ya, kemudian mengikuti tes untuk mengetahui potensi diri. Di awal kan waktu masuk sekolah kamu sudah diberikan tes psikotes ya, tes intelijensi. Nah itu ada di Ibu. Nanti kalau kamu mau tahu lebih detail boleh ditanyakan. Itu juga sebagai acuan untuk mengukur potensi diri kamu seperti apa. Dan pada diri sendiri. Masa sama diri sendiri mau bohong kan nggak mungkin kan. Jadi jujurlah sama diri sendiri. Kalau nggak bisa ya kalau memang bisa jangan takut. Harus supaya jangan ragu-ragu nih, kebanyakan anak sekarang nih nggak berani melangkah karena takut salah, karena takut gagal. Padahal kesalahan atau kegagalan itu membuat kita belajar jadi lebih baik. Ya, sampai sini ada yang bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Kalau keinginan itu terbatas oleh orang tua gimana Bu ya? Ya, sebenarnya passion saya ingin kuliah di seni musik, nah tapi orang tua pengennya ke ini seperti ini, gimana Ibu? Biasanya nanti kalau kamu kuliah di sana ya udah biaya sendiri. Nah kadang seperti itu, apa gimana caranya menyikapinya? Terima kasih. Iya, oke Prai. Jadi kita udah tahu nih ya kekuatan kita di mana, tapi kadang-kadang terbentur sama orang tua karena tidak sejalan sama keinginan orang tua. Yang penting ada di komunikasi, ya. Komunikasi yang baik, penyampaian yang baik itu akan membuat orang tua lebih mengerti apa yang menjadi kesenangan atau passion kita. Makanya kalau misalnya ini kamu udah tahu nih, saya pengennya di musik, tapi orang tua masih belum setuju. Coba deh kamu buat list, draft musik itu belajarnya nggak, kadang-kadang ditakutin orang tua. Kalau ambil jalur itu nanti bisa sukses nggak ya anak saya? Itu kan wajar ya. Itu bentuk sayangnya orang tua, anaknya gagal karena bukan jurusan yang favorit. Tapi dengan kamu tahu lebih dalam, kemudian komunikasikan dengan baik sama orang tua, insya Allah orang tua akan bisa memahami apa yang kalian inginkan. Dan sekarang kan media terbuka luas. Jadi misalnya nih orang tua diajak nih untuk ikut ini loh Mah, kalau misalnya saya ambil musik, nanti saya karirnya seperti ini. Jadi jangan jadi malah berantem sama orang tua ya, Pre. Nanti kalau ngejelasin orang tua, sampaikan dengan komunikasi yang baik. Terus kamu udah paham dulu nih jurusan yang diambil. Jangan sampai nanti orang tua nanya, kamunya juga masih bingung. Oh iya ya, ngapain ya Mah? Oh iya ya, gimana ya Mah? Nah kalau gitu kan akhirnya membuat orang tua nggak yakin ya. Jadi kamunya harus yakin dulu. Kamu pilih. Kenapa nak? Ibu ini loh, takut orang tuanya mungkin takut jadi pengamen ini anaknya. Makanya nggak boleh. Nah itu kamu harus menjelaskan, enggak, saya nggak jadi pengamen, saya jadi duta Silon Seven. Nah gitu, duitnya banyak tuh duta tuh. Gitu. Jadi kemampuan komunikasi ya harus diasah. Kalau nggak berhasil juga mentok juga, kan ada ibu ya. Mungkin bisa jadi jembatan antara kamu dan orang tua untuk bisa lebih menjelaskan. Gitu ya, Prai? Oke, lanjut lagi ya. Lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ini ada alat yang digunakan untuk bisa mengetahui potensi kamu tadi yang udah Ibu sampaikan ya. Tes intelijensi dan tes bakat minat ya. Tes intelijensi ini pengukuran yang sudah tersandar tes psikologi. Nanti dari situ akan kelihatan nih potensi kamu seperti apa. Tes bakat minat itu lebih kepada nanti kekuatan kamu ada di mana. Apakah di hitungan, apakah di verbal, ataukah di keteknikan. Nah itu juga sebagai alat yang membantu kamu untuk bisa menentukan arah karir kamu ke depan. Gitu. Ini Ibu ngomongnya kecepatan nggak? Enggak Bu, pas aja Bu. Ya Ibu, udah pas.
Bisa dipahami. Lepas Ibu. Lanjut. Lanjut Bu. Lanjut, enak Pak Bu, lanjut. Nah, ini ada tipe kepribadian dalam pilihan karir menurut Holland ya. Jadi biar ini sebagai pengetahuan kamu aja. Jadi dalam psikologis ada Holland itu bagi karir itu berdasarkan kepribadian. Oh, orangnya pendiam ya, cocoknya jadi apa ya? Oh, cocoknya jadi ilmuwan. Oh, orangnya seneng ngobrol ya, cocoknya jadi apa ya? Oh, cocoknya jadi komunikator misalnya. Jadi ternyata itu berhubungan dengan kepribadian kita ya. Memilih karir itu supaya nyaman, alangkah baiknya pas dengan kepribadian kita. Makanya ada teorinya disebut teori Holland. Ada yang udah pernah mendengar belum mengenai teori ini? Belum. Belum? Oke. Ya, Ibu jelasin ya. Jadi ada 6. Yang pertama namanya realistik. Ini sambil kamu telaah ya, kira-kira saya bagian mana. Realistik itu orangnya objektif dan konkret. Jadi orangnya nyata, real, senangnya ya. Nah, ini biasanya dia cocok jadi pedagang atau guru atau N. Jadi orangnya realistis banget. Itu R, tipenya R tuh kamu lihat. Atau dia bisa juga di keteknikan. Yang namanya teknik kan ilmu pasti ya. Itu orangnya harus objektif dan konkret. Itu di R, tipe R ya. Tadi kamu bisa lihat ya sebelah kiri atas. Kemudian yang kedua ada I. I itu apa? Kalau dari gambarnya apa? Kelihatan nggak? Inisiatif. Intelijensi Bu. Iya Ibu. Salah ya Bu? Gak apa-apa nih ya, bagus sudah berani ngomong. Apa kira-kira? Itu kalau dari gambarnya apa ya? Kelihatan nggak sih? Orang nyapu itu Bu, orang nyapu. Si nyamu. Aduh, mesti pakai kacamata Apa nih. itu Bu? Ilmuwan ya Bu. Nah, pintar siapa tuh? Ya. Saya, Bu. Investigatif, wah hebat ya. Itu Ratu. seperti ilmuwan ya. Jadi orangnya senang menggunakan logika ilmiah ya. Jadi cocok nih dia buat jadi peneliti, ahli, kemudian dosen juga bisa ya. Karena orangnya sangat-sangat ilmiah. Tadi kalau R apa? Realistik. Kalau R di bidang apa? Ya realistik ya. Dia hal-hal yang bersifat objektif dan pasti. Kalau I investigatif, ingat-ingat, oh I ilmiah, ilmuwan itu I ya. Kemudian A, nah A itu kira-kira apa nih A? Itu gambarnya apa ya? Artistik Bu ya. Yes. Nah cocok nih sama Play ini kayaknya ya. Artistik ya, jadi orangnya punya jiwa seni, senang nyanyi, senang bikin lagu atau hal-hal yang berhubung dengan seni. Nah itu artistik. Ya, itu gambarnya apa tuh ya, Aladin ya. Ya pokoknya hal-hal yang berbau seni itu A tipenya ya. Kemudian S. S apa nak? Sosial. S. Good. Sosial. Pinter banget itu. Ya, S itu sosial, benar, social people. Jadi dia senang dalam pekerjaan yang berhubungan dengan sosial. Nanti bisa jadi penyuluh, bisa jadi ahli agama. Nah, itu yang S. Kemudian yang E. Itu ngapain? Ekonomi. Mata. Benar mungkin Bu. Apa sayang? Apa nak? Enterprise. Ya, itu enterprising ya kan dari gayanya kayaknya stylish banget kan. Jadi orangnya suka seneng ngobrol sama orang lain, persuasif, kemudian dia percaya diri itu tuh makanya dia gambarnya begitu ya. Nah ini cocok nih buat jadi pemimpin nih atau buat jadi communicator. Kalau di jurusan bisa hubungan internasional. Nah itu yang E. Dan yang terakhir K. K apa itu gambarnya? Kinestetik Bu. Konvensional. Kinestetik. Ya, makasih Sinar jawabannya. Ada lagi yang lain? Konvensional. Yes. Good. Konvensional ya. Konvensional itu orangnya senangnya kerja di balik meja. Jadi yang berhubungan sama administrasi, hitung-hitungan yang detail. Nah, itu bisa di jurusan akuntansi ya, karena dia harus menghitung dengan detail. Jadi atau di administrasi bisnis, administrasi niaga. Nah, itu di K yang memang kerjanya di balik meja, nggak mobile. Itu bedanya sama E ya. Kalau E kan orangnya mobile, kalau K orangnya lebih di balik meja. Paham sampai sini?
Paham, Oke, nah, Bu. Paham. oke, nah jadi bisa mendeteksi nih kamu kira-kira saya cocoknya di mana ya? Saya masuk ke tipe yang mana ya? Nah, ini sudah mulai kamu bisa mendeteksi. Kalau 2 gimana, Bu? Oke, Kalau 2. bagus, nggak apa-apa. 2, nanti kamu bisa combine. Kalau memang 2, itu bisa kamu combine mana yang paling dominan. Kan pasti ada yang paling dominan, ya. Bagus, makin banyak, justru kamu berarti multi talenta, bisa di mana aja. Tapi pilihlah satu yang memang paling passionate, paling kamu senangi. Gitu. Jadi tidak terpatok hanya satu ya, Nak. Misalnya, zodiak kali ya, cocoknya di air. Jadi misalnya kamu orangnya objektif, tapi kamu juga orangnya enterprising. Nah, itu juga bisa di-combine. Bagus malahan. Jadi bisa jadi ahli keteknikan yang bisa nyari market juga gitu. Lulusan teknik mesin, tapi dia sosialnya bagus, dia pergaulannya bagus, misalnya seperti itu. Ya, bagus. Makin banyak, makin bagus. Tapi kamu harus jeli. Yang paling kental di kamu itu yang mana? Gitu. Ya. Oke, sampai sini paham, Nak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau cek, silahkan kamu kerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya, sebentar Ibu share juga di sini. Nah, kalau kalian sudah paham, tentu akan mudah ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kenapa penting sih mengenal diri sendiri? Ayo, ada yang tahu? Kan tadi udah dijelasin sama Ibu. Apa pentingnya kamu mengenal diri sendiri? Biar tahu potensi diri sendiri. Oke, good. Agar potensi yang kita Lagi? miliki. Biar Yes. kita tahu Good. arah tujuan kita kemana. Cakep, Dewi. Ada lagi? Ya, betul ya tadi apa yang disampaikan ke teman kamu ya. Intinya supaya kita tahu nih arah karir atau arah potensi kita mau dibawa kemana. Ya, jadi penting banget untuk kamu tahu atau kamu kenal sama diri sendiri. Yang kedua, dari penjelasan Ibu tadi, kamu bisa menyimpulkan nggak kira-kira potensi diri kamu yang mana? Ibu mau minta 3 orang nih buat coba share dari penjelasan yang Ibu sampaikan, udah ketemu belum nih titiknya? Kira-kira potensi yang kamu miliki mana? Ada yang mau jadi relawan? Sampaikan. Saya di sosial, Bu. Oke. Saya di sosial, Ya, Linda. Bu. Saya di sosial, Bu. Di sosial kenapa? Ya, karena saya suka sekali misalnya suka menasehati orang, terus suka sama apa namanya menyelidiki biasanya kayak dengan anak-anak jalanan seperti itu. Wah, itu nanti bisa kayak Ibu jadi guru BK ya? Saya, Bu. Ya, Bu, mudah-mudahan Linda ya? Bu, ya. Amin. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Umu, gimana Umu, Nak? Iya, saya juga sama, Bu, di sosialnya. Sosial, kenapa tuh di sosial? Iya, karena kan saya kan memiliki kehidupan yang bermasyarakat gitu, Bu. Lebih Tahu ya, kamu senang kekuatannya ada di dengan mana, di lingkungan sosial. yang Ya, sosial nanti gitu. Iya, Bu. Iya. Oke, good ya. Jadi nanti arahnya bisa jadi penyuluh, kemudian bisa jadi guru juga bisa, kemudian jadi dokter. Nah, dokter kan juga dia di sosial ya. Satu lagi. Saya, Bu. Ya, Sinar. Gimana, Nak? Kalau saya, Bu, kayaknya di sosial juga, Bu. Karena saya paling suka mendengar Iya, siap, Bu. mendengar apa yang dikatakan orang lain. Misalnya orang curhat, saya paling suka mendengar orang curhat ke saya. Biasanya kawan-kawan saya sering curhat ke saya. Makanya saya... Ini Mama Sinar ya? Mama Sinar curhat dong gitu ya? Ya, Bu, sering.
seringkali kawan-kawan kalau ada masalah, tapi saya itulah paling suka mendengar curhat dan saya tidak membocorkan kepada orang lain. Jadi kawan-kawan Hebat. saya percaya ketika curhat sama saya. Luar biasa. Suka ngumpi, Ibu. Nggak ngerumpi juga. Iya. Nggak ngerumpi ya, jangan ngerumpi dosa. Nama Oke, juga good anak-anak, Sinar ya. Ibu. Nanti arahnya Suka kumpul-kumpul. bisa ke psikologi tuh. Kalau kayak gitu ya, seneng dengerin orang, atau bisa kayak ibu Jadi guru konselor, BK. Bu. Konselor, good. Jadi Iya konselor, bisa. ya. Ya, nanti jadi guru BK bisa gantiin ibu di sekolah ya, Nak. Ya, oke. Oke, Bu. Jadi alhamdulillah ya, kalian sudah mulai memahami nih, kira-kira benang merahnya saya kekuatannya ada di mana. Oke, lanjut. Kita akan simak video. Ibu share lagi. Ini anak IPA tapi senangnya sosial ya. Kalian nggak salah jurusan kan? Enggak, Bu. Enggak, Enggak Bu. ya? Sosial ini. Masih aman. Anak IPA sosial ya. Multi talenta, Bu. Multi talenta. Multi talenta, oke. Anak IPA tapi sukanya yang Bentar ya, kita setel dulu. Masih loading. Tunggu ya, ini kalau kita belajar online nih memang nih kadang-kadang kendalanya loadingnya lama. Enakan online apa offline anak-anak? Offline, Bu. Rindu. Kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi cepat berlalu. Jadi kita semua bisa. Ya, Bu. Kalau off itu kadang ada jam kos, Bu. Jam apa? Jam kosong? Iya. Bu. Jam cabut ya? Ini IPA rasa IPS nih bener-bener nih ya. Oke. Tunggu ya. Suaranya nggak ada ya? Suaranya masuk, Nak? Masuk, Bu. Masuk. Ada, Bu. So 25 years. Udah ada ya presentasinya? So 25 years. Masih muter ya? Don't any mistake is the income is a wonderful for you. Don't worry. So I tell Any myself mistake is an income, told is a my young wonderful people. revenue for you. Before 20 years old, So I be a tell good myself student. and told When my you do young people, entrepreneur, just to learn some before experience. 20 years old, Before be a 30 good years student. old, follow When you do somebody. entrepreneur, just to learn Go some to a experience. small company. Before Not 30 only in years a big old, company, it is good to learn follow processing. somebody. You are a go part to a of a big small machine. company. Normally in a To big small company, company, it's good to you learn learn the processing. passion, you learn the You dreams. are a part of a big machine. But You when learn go how to do a small lot of company, things at you one learn time. passion, you learn the dreams. Before 30 years old, it's not which learn how to company do you a lot go, of it's things at which one boss you time. follow. It's very important. Before A 30 good years boss old, teaches it's you not which company differently. you go, it's And which before, boss you from follow. 30 to Very 40 important. years old, A good you have boss to think teaches very you clearly. different. You're working And for before yourself. from 30 to 40 years old, If you have really want to be think very entrepreneur. clearly. When you're You're 40 working to for 50 yourself. years old, you have to do you all really the want to be things that you are good When at. you're 40 Don't try to to 50 jump years into the old, new area. It's too you have late. to do You may all be the things successful, that but you are good the at. rate of dying is too Into the new So area. 40 to 50, You may think about but the how rate can you of focus dying on is too things big. that So you are 40 good to at. 50, But when you are think 50 about to how 60 you years old, focus on work for the young. that you are good at. But when you Because are 50 young people to can do 60 better than years you. old, So rely work on for them, the young invest on them, making sure they're good. because young people can do So better than you. when you are So over rely 60 on years them, old, invest on spend them, time for making yourself. sure they're good. So when you're over 60 years old, It's too late for you to spend time for change yourself. normally. But this is On the my beach, my sunshine, advice to the young people. right? It's too 25 late for you years to old, change normally.
make But enough this is mistakes. my advice worry. to the young people. You fall, 25 years old. you stand up. You fall, Make you enough stand up. mistakes. Enjoy it. I mean, Don't 25 worry. years old, enjoy the show. Fall, Enjoy the show. You stand up. You fall, you stand up. Enjoy I didn't it. have I a mean, rich 25 years father. old. Enjoy the show. Tried it 3 times for university. All failed. I didn't I have a applied rich for father. Harvard for 10 Tried times. it 3 All times failed. They for don't want to university. see All failed. for the I marks. applied for Harvard for I 10 went to the times. teachers All college, failed. They don't which want to see was me. considered the 3rd Last or time 4th class I went to of the my teachers city. college, which was considered applied the jobs 3rd or 4th 30 class times. of my city. It was so difficult at that My time. I job. was so frustrated 30 because times I got taught in the rejected. university. My It was pay so was difficult at $10 that a time. month I was so frustrated because I could not I find a good taught job in the university. in My pay was 1984. $10 a month. Discussed that I'm going to do Because I something could not find a called good job. internet. In And 23 of them 1994, against it. They said, this is a discussed that stupid I'm going idea. to do We have never heard something about called internet. And you know nothing and about 23 computer. of them against it. They said, this is And a I never stupid thought I idea. was We have smart. never heard Nobody about believed internet. that I And could you be know nothing successful. about Because computer. everybody said, well, this guy And I never thought I until was he smart. feel crazy. Nobody He believed think that I could be something never successful. worked. Because everybody said, well, this guy I tried to think borrow differently, think 3,000 crazy, US dollars think from about the something banks. never Took worked. me 3 months, but I still cannot I get tried it. to We borrow talked to over 3,000 30 or US dollars 40 from the venture bank. capitalists. Took me Everybody 3 said no, months, but I forget still it. cannot get it. We talked to over Other people said 30 or Alibaba 40 is a venture terrible capitalists. model. Everybody said no. As Forget I it. said, I believe it. I think A lot of this people thing said could be big. Alibaba is a I never terrible thought model. it would be that big like So I today. said, I believe But I it. believe think that this thing could be something big. is waiting I for never me thought there. it would And I be have to that work big like hard today. to prove I myself. believe that That was the something- tough spirit. Something's waiting for me there. And I So have we to work gathered hard to prove 50,000 myself. US dollars That was from the 18 tough spirit. founders. We started. So we gathered For the first 50,000 US 3 dollars years, from we did not have founders. even $1 revenue from For our the business. first It was not 3 easy. years, we do not have Why even it keeps $1 going revenue ahead, from our going business. forward? Was Because not easy. I received Why lots it of keeps email going of ahead, thanks from the going customer. forward, They say, because this is I such a great received thing. We lots cannot of pay you, email but of this thing thanks helped us. from the customer. If you They keep say, on helping "This us, is such a one great day you will thing. be We successful." cannot And I pay you, believe this. but this thing Little helped by us. little, we If you build up keep on our helping us, business. one Little day by you'll be little, we build successful. up And I our believe this. ecosystem of Little by infrastructure. little, we And build now, up our after business. 16 years, Little by we have little, we build Alibaba up Group, we have a T-Mobile Group, we have infrastructure. a Taobao And now, Group, we after have a 16 Alipay. years, And we have people said, Alibaba Group, you we are have a so T-Mobile smart. Group, we How have a could you make a Taobao company Group, like we have that? Alipay. And people said, you are so Bill smart. Gates, How Warren could you make a Buffett, company Jack like that? Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The Bill difference Gates, between those Warren people Buffett, and other Jack people, Welch, they are Larry always Page, optimistic Mark for the future. Zuckerberg. The They never difference between complain. those people They and other always people, try to they are solve the always problems of optimistic the for the others. future. They never complain. When you're They optimistic, always it's try to always solve optimism. the problems of the others. People, same here When you're today. optimistic, Jack, where's the it's always opportunity? I don't have a job. I don't have this. I don't have People, that. same here We today. are at Jack, the where's the best opportunity? time I don't have a of job. this century. I don't have The this. I don't best have that. assets you We have are at is the that you are best young. time of this Don't century. complain. The best Let the other assets people you have complain. is that you are The young. opportunity always Don't lies complain. where Let people the other complain. people complain. Think about how you The can make things opportunity different. always Is there lies anything I can where do that make the people difference? complain. Think about And how then you when you can think make about things this, different. start to Is do there it. anything I I can saw do a lot that of make the people, difference? young people, have fantastic And then when you ideas think every about evening. this, But in the start to morning, do they it. go to the I office saw a lot of again. people, Be an young people, entrepreneur, have you fantastic have to do ideas the every things evening. before the But in other the people morning, they go to the do. office You have to wake again. up before Be the an other people wake entrepreneur, up. You have to be do more the brave things than the before others. the other people do. You have Use to your wake up before the instinct. other people wake up. Everything you do You have to be is more brave to than the the needs others. of the customer. Use your instinct. Everything To you everybody, do is to to any the person, need of the customer. tomorrow is new. Make the move. Everybody, Make the to action. any person. Whether tomorrow is investors new. believe it this or not, whether Make your the friends move. believe it or Make the not, action. whether your parents believe Whether it or not, investors that's not believe in this or important. not, You whether your believe friends it. Your believe it team or believe not, it. whether And
your work parents day believe it or and night not, on this. that's not important. That's how the things You happen. believe it. Your team believes Make it. enough And mistakes. work day You and fall, night on you this. stand up. That's Any how the things mistake happen. is an income, is a Make wonderful enough revenue. mistakes. You fall, you stand up. Don't worry about the Any money. mistake is an Money income, is a follow the wonderful people. revenue. People should follow the dreams. Don't worry about the money. If you have a dream, Money just to go ahead. follow the people. People should I follow the think dreams. nobody can conquer the world. We only Just to go can ahead. serve the world. I think nobody can Either conquer work the for the world. others We or only work for yourself. serve And I the world. choose the way
work for myself. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way work for myself. Ya, oke. Gimana setelah menonton video tadi, apa yang dikatakan Jack Ma? Kamu kenal Jack Ma ya? Tahu, Bu. Salah satu Tahu Bu, tapi nggak kenal kok Bu. orang yang sangat diperhitungkan pada saat ini karena insting bisnisnya yang luar biasa ya. Tadi Jack Ma bilang kan, rencanakan kehidupanmu di 20 tahun pertama, kemudian 30 tahun pertama. Artinya Jack Ma punya perencanaan yang matang dalam karirnya. Nah, itu yang harus kamu lakukan juga, ya. Oke. Nah, ini yang penting. Kamu harus punya perencanaan karir yang matang, mumpung kamu masih kelas 11 nih, ya. Dengan perencanaan yang karir yang matang, kamu akan jadi pribadi yang lebih positif dan solutif. Nah, tadi kayak misalnya Prey udah tahu tuh dia bakatnya mau ke seni. Nah, tinggal menyusun nih langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan untuk bisa sampai di target yang kamu mau. Yakin sama kekuatan diri sendiri. Jadi, percaya diri itu kuncinya yang paling penting ya. Kreatif, inovatif, berjiwa besar, dan pantang menyerah. Tadi ya Soichiro Honda gagalnya berapa kali? Berkali-kali ya. Jack Ma ditolak sama Harvard, kemudian gagalnya juga berkali-kali, bahkan bayarannya hanya $10 gitu. Tapi karena dia tidak menyerah, ya itulah hasil yang dia dapatkan sekarang. Kuncinya ada di kita, bukan ada di orang lain. Makanya kamu perlu membuat perencanaan yang matang. Oke. Ini ya. Gimana sih Bu bikinnya perencanaan karir? Nah, mulai kamu list nih. Pendidikan. Oh, sekarang kamu ada di IPA. Bidang-bidang apa sih yang bisa kamu pilih nanti di IPA? Atau misalnya, aduh saya di IPA nih, tapi kayaknya saya mau ngambil sosial ya. Kayak tadi kan ada yang anak IPA tertariknya ke IPS. Nah, itu kan kamu juga harus persiapkan. Kemungkinan kan kamu nanti akan lintas jurusan ya, linjur. Berarti apa aja nih yang kamu harus siapin untuk bisa sampai di target kamu. Ya, semua harus detail dan jelas supaya langkahnya juga yakin gitu. Kemudian goals-nya, kekuatannya, kualifikasinya kamu catat. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan untuk mencatat, jangan dibayang-bayangin doang. Kalau dibayang-bayangin doang kita jadi pusing kan, mendingan kamu catat. Jadi supaya kamu tahu nih, oh ini sudah tercapai, oh ini belum tercapai. Kalau belum tercapai saya harus apa? Semuanya harus jelas ya. Ini langkah-langkah yang harus kamu punya dalam membuat perencanaan karir. Tetapkan tujuan yang SMART. Sekarang saya umurnya 16 tahun. Rata-rata 16 tahun kan, kelas 11 kan. Di umur 23 tahun saya harus sudah apa ya? Kemudian harus spesifik, terukur, bisa dicapai. Jadi kamu harus mengukur juga nih kekuatan kamu. Saya bisa nggak ya mencapai itu dalam usia 20 tahun? Nah, kalau tidak, kamu harus menurunkan. Jadi jangan sampai perencanaan yang kamu buat akhirnya membuat kamu stres ya. Semuanya harus terukur dengan jelas dan bisa tercapai. Realistis ya. Realistis tadi tercapai atau enggak, dan ada waktunya. Diwaktuin. Berarti umur 17 tahun saya udah siap-siap mau kuliah. Jurusan apa yang mau saya ambil? Oh, saya kuliahnya 4 tahun. Itu semua teragenda. Jadi memudahkan kamu untuk mencapai target utama yang akan kamu tetapkan dalam karir yang mau kamu capai. Gitu. Sampai di sini cukup jelas, Nak? Jelas, Ibu. Ada yang mau tanya, Bu. Boleh. Ini kan kita kan sekarang masuk di jurusan IPA, Bu. Sedangkan saya dengar daripada teman-teman itu, oh kalau kita jurusan IPA nanti kuliah mau ngambil ini itu yang enggak sejurusan IPA itu susah gitu. Apa benar kayak gitu ya, Bu? Iya. Jadi memang kan kurikulum 2013 kan kamu sudah dijuruskan ya dari kelas 10. Kalau dulu kan dijuruskannya di kelas 11. Nah, kalau sekarang tuh dari kelas 10 sudah dijuruskan dengan harapan kamu tuh lebih matang mempersiapkan diri. Cuma nih kenyataannya di lapangan Ibu banyak nemuin yang kayak gini-gini nih, anak IPA tapi jiwanya sosial. Ya.
nggak salah, tapi ya itu tadi yang mungkin akhirnya yang sudah kamu pelajari selama di IPA nanti nggak kepake pada saat kuliah. Cuman poinnya biasanya anak IPA yang linjur ke jurusan sosial, mereka secara keteknisan lebih matang ya. Jadi kalaupun mau pindah ke soshum, tapi kamu pindahnya nanti ya, baru bisa di tempat kuliah ya. Mau nggak mau kamu menyelesaikan SMA nih harus selesai IPA. Nanti kuliahnya ambil soshum nggak apa-apa, tapi nanti tesnya tes soshum. Jadi sekarang kamu udah mulai latihan nih soal-soal soshum. Kalau memang kamu bertarget untuk pindah jurusan gitu. Ya, karena di lapangan ibu suka nemuin yang begini nih. Jadi anak IPA tapi tiba-tiba pengen ngambilnya HI. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang ada harus persiapan ekstra supaya nanti tesnya bisa mengikuti soshum. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Saya Ibu. Oh ya, boleh sayang. Siapa nak? Nia Ibu. Ya, oke Nia, gimana nak? Gimana ya Bu? Nanti kalau karir ini sudah direncanakan sematang mungkin, sebaik mungkin, tapi tidak terrealisasi dengan baik, kan kecewa ya Bu. Betul. Nah itu gimana ya Bu? Apa nggak baiknya ikuti alur aja Bu? Ya, let it flow ya, ikutin alur ya. Iya, kalau ya kadang-kadang kan seperti itu ya, kita suka kecewa kalau apa yang sudah kita rencanakan tidak tercapai. Makanya dalam perencanaan yang kamu buat tuh kamu juga punya plan cadangan, backup ya. Jadi selain plan A, kamu punya plan B. Oh kalau ini saya nggak tercapai, nanti kalau kamu menuliskan atau merancang itu akan lebih mudah buat kamu. Kan kamu pakai time yang ini ya, pakai ukuran yang ini ya, SMART, goal, specific, measurable, achievable, realistis, sama time. Ini kan kamu akhirnya bisa mengukur nih, kira-kira bisa tercapai nggak ya? Tapi selain ada plan A, kamu juga harus siapkan plan B. Itu untuk antisipasi seandainya target utama kamu tidak tercapai, artinya kamu sudah bersiap dengan rencana yang lain. Ya kita boleh berencana, tapi kan tetap Allah yang menentukan ya. Jadi di samping semua ini yang terutama adalah doa. Doa, semoga apa yang kamu rencanakan ya memang sesuai dengan jalan hidup kamu. Memang Allah ridho di situ. Jadi apapun yang nanti Allah pilihkan buat kamu, insya Allah kamu akan bisa menerimanya. Gitu nih ya. Gimana nih ya? Oke Bu, siap Ibu. Ya, pokoknya jangan menyerah ya. Dibikin perencanaan yang matang dan usahakan untuk mencapai target-target yang sudah kamu buat. Halo Bu, tanya Bu. Iya gimana nak, Ulfa? Iya Bu, sekarang saya kan jadi anak baik nih Bu ya. Sebelumnya emang gimana? Ya tadi kan jadi anak nakal. Oh gitu. Gini Bu, seandainya komunikasi dengan orang tua nih Bu, ketemu Bu. Mana karir kita itu berseberangan dengan keinginan orang tua nih Bu. Nah, udah komunikasi Bu, cuman nggak ketemu Bu, ini ujungnya itu nggak ketemu, tetap orang tua kekeh ya harus ikuti. Itu saya gimana nih Bu solusinya ya Bu ya? Oke. Ya anak-anak, makanya nih Ibu ada di sini ya. Ibu mendampingi kalian. Selain ke kalian, juga nanti mungkin Ibu bisa jadi jembatan buat kamu dan orang tua. Tapi kuncinya tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan di pre, asal kamu udah yakin nih sama apa yang mau kamu pilih. Rencananya sudah matang. Ya insya Allah orang tua akan memahami kalau kamu punya perencanaan yang matang. Kadang-kadang kan yang Ibu temuin gini, maunya ke seni, nyampein ke orang tuanya, pas orang tuanya nanya, emang seni mau jadi apa Kak? Ya pokoknya gitulah Mah. Nah kalau kayak gitu kira-kira orang tuamu setuju nggak? Enggak kan? Enggak, karena kamu sendiri nggak mampu menjelaskan. Kecuali nih kamu mampu menjelaskan. Kamu tahu ADMS? ADMS tahu ya, komposer hebat Indonesia? Iya Bu, tahu Bu. Ya, jadi dia itu, ini sedikit cerita tentang ADMS. ADMS tuh waktu SMA, dia SMA-nya di SMA unggulan di Jakarta. Nah, pelajaran juga bagus, tapi guru seninya melihat dia punya kemampuan yang outstanding, berbeda dari teman-temannya. Ketika dia main angklung, itu hasilnya sangat berbeda dengan teman-temannya. Nah, memang dia tahu dia kesenangannya di musik. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk sekolah musik. Awalnya kan ditentang sama orang tuanya, tapi akhirnya dia bisa membuktikan dan sekarang menjadi komposer hebat. Jadi kamu tuh mesti kenal dulu nih diri kamu sendiri. Jangan asal musik-musik aja, tapi ternyata musiknya yang biasa-biasa aja sama dengan yang lain. Jadi kalaupun kamu memilih jalur yang anti mainstream ya, anti mainstream tuh
artinya jalur yang nggak umum. Seni itu kan nggak umum kan, menurut pandangan orang-orang kan. Kamu harus memastikan diri dulu kalau memang kamu outstanding, kamu memang punya kemampuan yang lebih di bidang itu. Ya, Didi Petet tuh juga seniman besar ya. Dulu tuh dia diterima di ITB. Nah, tapi diam-diam dia mendaftarkan diri di IKJ. Terus diterima di IKJ, padahal ITB kan siapa yang nggak pengen ITB? Semua pengen ke ITB kan. Nah, tapi dia merasa darahnya dia ada di seni. Akhirnya dia berkomunikasilah dengan orang tuanya, menyampaikan bahwa passion saya di seni. Gitu. Itu katanya alot. Tapi karena kegigihannya dan karena memang dia yakin sama apa yang dipilih, akhirnya orang tuanya mengizinkan dan hasilnya almarhum Didi Petet kan kita kenal ya, artis atau seniman besar di tanah air. Jadi itu ya, yang penting Wafa harus tahu, harus yakin, dan harus bisa meyakinkan orang tua, makanya buatlah perencanaan yang matang. Gitu. Berarti ya Bu ya, kalau sudah selesai saya membuat perencanaan, Bapak Ibu pulang ke rumah gitu Bu, ngomong sama orang tua Bu. Gimana Kak? Aduh hujan lagi di sini. Ngomong berarti Ibu nanti ke rumah gitu ya Bu ya, ngomong sama orang tua gitu Bu. Bisa, nanti kan via telepon juga bisa. Atau ibu, mamamu datang ke sekolah biar tambah akrab sama ibu juga boleh. Oke, bisa lah itu nanti kita. Yang penting kamunya maju dulu ya. Kamu harus meyakinkan orang tua dulu. Sebelum meyakinkan orang tua, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Gitu ya, Nak? Siap, Bu. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah membuat perencanaan karir ya. Tadi yang udah Ibu sampaikan dengan skema seperti ini. Jadi terukur, kemudian spesifik, measurable juga, achievable, realistis, dan ada time-nya. Ya, ini akan memudahkan kamu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Oke? Mungkin itu dari Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini? Silahkan satu orang boleh. Saya Bu. Monggo, ayo Prai. Gimana Prai? Berarti kita untuk menjadi diri kita sendiri, kita harus yakin dulu, yakin dan meyakinkan Bu ya. Yes. Ya, itu supaya kita bisa terukur lah pilihan kita memang benar-benar terbaik untuk kita. Itu Bu. Betul ya. Jadi sebelum menentukan karir, yakin dulu sama potensi yang kita punya, yakin sama kekuatan yang kita punya. Jadi itu akan memudahkan langkah kamu di kemudian hari. Terima kasih Prai. Ya, Bu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Semoga bisa memberi manfaat pada pertemuan kita kali ini. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita akan bahas lagi lebih detail hal-hal lain yang sekiranya perlu kita bahas. Nanti kalau ada hal-hal yang masih ingin diperjelas, kalian boleh datang ke ruangan Ibu atau boleh telepon Ibu karena masih online ya. Boleh telepon Ibu atau boleh WA Ibu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya selesai presentasi pemberian layanan dari Ibu Muna. Sepertinya semakin kunjung Bapak Ibu semakin semangat ya untuk memberikan atau melakukan teaching pada hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita komentari, kita berikan masukan sehingga apa yang direncanakan Ibu Muna dan dipresentasikan tadi bisa lebih sempurna lagi ya dengan masukan Bapak Ibu semuanya. Saya minta masukan dari teman-teman dulu Bapak Ibu semuanya. Bu Muna tadi pakai pendekatan apa Bu? Oke, sip Pak Rafil ya. Silakan Pak Rafil. Pakai pendekatan behavior yang model tingkah laku Pak dengan menayangkan video Jack Ma. Oh. Tapi kayaknya tadi tuh kurang explore dalam ya, ngerasanya. Ya, kurang. Dalam. Tadi soalnya ngeliat waktu juga, aduh ini kayaknya kelamaan deh. Ya gimana Pak, mohon itunya Pak, sarannya Pak. Saya tadi belum tahu soalnya nggak ngitu telat, tadi saya telat. Secara umum kayaknya oke deh, saya nggak tahu bisa kayak begini apa enggak, tapi kayaknya waktunya molor ya Bu ya. Iya itu dia, saya di time manajemennya ya Bu.
Oke, siap-siap. Nanti coba dipadatkan lagi. Masih ada, itu masukan itu Bu Muna, dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu semuanya atau Bu Muna yang barusan tampil bisa mengoreksi diri sendiri ya Bu Muna ya. Terasa ketika kita simulasi, kita memberikan layanan di kelas, pasti kita setelah selesai memberikan layanan, pasti kita ingat, wah ternyata saya lupa ini, saya belum evaluasi hasil dengan anak-anak saya misalnya ya. Nah, itu yang perlu kita cermati ya Bapak Ibu ya. Itulah gunanya jam terbang kita, istilahnya kita memberikan layanan klasikal setiap minggunya. Ini akan melatih kita Bapak Ibu dan memberikan layanan BK. Baik Bapak Ibu, masih ada tambahannya? Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain sehingga menyempurnakan dari apa yang telah direncanakan Ibu Muna. Silakan Bapak Ibu. Masih ada? Kita terbuka aja Bapak Ibu ya, demi kebaikan masukan ya teman kita, dan sama-sama tujuannya belajar, nggak ada mencari siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih pintar ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Masih ada kira-kira tambahan masukan untuk Bu Munanya? Ya, silakan Ibu Umu. Bu Umu, maaf tadi ya Bu Umu ya, tadi karena situasinya Bu Umu terlempar, jadi kita majukan Bu Muna dulu. Kalau memang kondisi Ibu Umu memungkinkan, kita silahkan hari ini. Tapi kalau menurut saya, kalau memang belum memungkinkan, Ibu Umu kan punya waktu ini, mungkin ini di rumah ya Bu Umu ya. Nah, atau mungkin Bu Umu mensiasati mungkin kondisinya hari Seninnya di sekolah atau di tempat yang lebih sinyalnya Bu Umu yakin akan tidak ada gangguan seperti hari ini Bu Umu, sehingga gimana pun Bapak Ibu, semua Bapak Ibu harus mempunyai video ya Bapak Ibu ya, video seperti ini. Nah, jadi sayang sekali kalau seandainya tampilan Bapak Ibu terganggu kondisi-kondisi gara-gara sinyal, sehingga akan menjadi kendala bagi Bapak Ibu nanti memberikan layanan. Dan saya yakin penampilan Bapak Ibu juga terpengaruh nantinya jika di awalnya udah banyak kendala secara teknis ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Umu, tambahannya atau tanggapannya terhadap Ibu Muna. Terima kasih Bu. Ini hanya tambahan saja ya Bu. Tadi kan masalah perencanaan karir, tapi saya lihat perhatikan itu materi tidak terlalu simpel, maksudnya yang dibahas itu materinya terlalu untuk kalangan anak-anak SMA ya Bu. Itu bahas Bu ya, seperti bahasa orang-orang yang sudah ahli gitu loh Bu. Ya, kalau seusia anak remaja, usia 16. Untuk perencanaan karir kan sepertinya masih hanya gambaran saja ya Bu. Tapi yang saya perhatikan untuk yang materinya Bu Muna itu terkait materi tentang perencanaan karir itu terlalu jauh gitu loh Bu, untuk pemikiran seusia anak remaja usia 16 tahun gitu. Udah. Gimana Bu? Ya sudah Bu. Ya, Bu Mu. Apakah bisa ditangkap Bu? Iya Bu, maksudnya yang baru saja dipresentasikan Bu Muna tadi itu untuk perencanaan karir seusia anak remaja, yang tadi itu bahasanya terlalu tinggi Bu. Yang saya berikan untuk anak-anak seusia mereka kan masih dasar ya Bu, masih dasar. Jadi kalau yang saya cermati itu barangkali untuk seusia mereka itu bingung untuk memahami materinya gitu loh Bu. Itu Bu Muna. Terima kasih. Oke. Ibu. Ya, terima kasih Ibu Umu. Silakan Bu Muna bisa ditanggapi. Iya Ibu. Jadi kenapa saya mengambil materi ini, karena memang sebenarnya mainan saya tuh di karir Bu, ngurusin anak kelas 12. Dengan kurikulum 2013 kan anak-anak itu dituntut untuk sudah punya perencanaan yang matang dari kelas 10. Jadi itu sih yang mendasari kenapa saya tuh dalam banget di karir gitu. Karena sebelum anak milih itu mereka kan harus udah tahu cita-citanya apa. Bahkan di tempat saya tuh dari SMP, karena kita kan nyambung ya BK SMP ke BK SMA. Itu sudah mulai agak digali, nanti kamu mau jadi apa gitu. Agar nanti
di IPA IPS-nya dia nggak salah pilih gitu. Kemudian di SMA sudah mulai dimatangkan lagi untuk perguruan tinggi. Nah, perguruan tingginya mau milih mana kan dia harus tahu dulu mau jadi apa. Dasarnya sih seperti itu, Bu. Gitu. Tapi terima kasih Bu masukannya. Iya, baik. Ya, silakan Bu, Pak. nambahkan Bu. Nambahkan ya. Mungkin sekilas mungkin situasi polanya Bu Muna ini sama kayak saya, Bu. Jadi dia itu walaupun Bu Muna nggak asrama ya, nggak ada asramanya. Ya, kalau saya tapi nyambung dia Bu, berlanjut dari SMP sampai SMA itu berlanjut itu. Dan saya kira karena anak-anak itu masuk di sekolahan kami itu ada tes dulu sebelum masuknya. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Umu terkait bahasa atau terkait materi yang cukup tinggi, saya kira itu Bu Muna sudah menyesuaikan nampaknya. Mungkin bagi kita yang di budaya yang sekolah lain mungkin terlalu tinggi, tapi mungkin di sekolahnya Bu Muna itu sesuatu yang wajar mungkin. Mungkin itu dah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rofik. Baik Bapak Ibu, sebenarnya gini, pada dasarnya saya yakin ya Bapak Ibu lah sendiri yang lebih tahu kondisi anak didik kita, ya kemudian siswa asuh Bapak Ibu. Nah mungkin dari segi bahasa ya saya lihat bahasa Inggrisnya Bu Muna pasti sekali, kemudian kegiatan-kegiatan itu lebih banyak ke bahasa Inggrisnya. Bagi kita yang mungkin mohon maaf ya kalau saya ini kelas SMK ya, maksudnya saya juga pasti saya memikir panjang ini kalau saya memberikan materi seperti Bu Muna, tapi saya yakin Bu Muna lebih tahu dengan kondisi kemampuan anak didiknya sehingga dia ketika menggunakan istilah-istilah asing itu sangat familiar saja bagi anak-anak, mudah dicermati. Tapi kalau saya yang melakukannya di SMK saya mungkin susah ya Bapak Ibu ya mencerna dari apa yang Ibu Muna sampaikan. Nah, tapi juga Bapak ini masukan bagi kita, artinya setiap kita Bapak Ibu guru BK, kita tentu melihat dulu ya Bapak Ibu ya, kita memberikan materi itu dengan kacamata siapanya ini ya Bapak Ibu ya, kacamata anak didik ya sesuai dengan usia perkembangannya. Nah saya yakin Ibu Muna udah memperhatikan itu, tapi nggak apa-apa Ibu Muna ya, memang sedemikian rupa mungkin karena kami yang mendengar di awal Bu Muna, karena kita kan nggak sefamiliar Bu Muna ini bahasa Inggrisnya dengan topik-topik seperti itu mungkin mudah susah dicerna, tapi bagi siswa Bu Muna belum tentu seperti itu ya Bu Umu ya. Tapi nggak apa-apa, ini masukan. Artinya Bapak Ibu silahkan memberikan layanan BK itu memang sesuai dengan usia siswa asuh kita, kemudian gunakanlah bahasa-bahasa jika menggunakan bahasa asing dan sebagainya, itu kan tergantung situasi sekolah kita. Bahkan kadang-kadang kan memang ada kelas internasional juga ya Bapak Ibu ya. Di BKWNP itu udah ada loh Bapak Ibu kelasnya memang khusus kelas internasional. Jadi anak-anak saya kebetulan itu ada anak PL di sekolah saya, itu kelas internasional. Mereka saya dengar ketika dia kuliah online seperti ini, mereka gampang saja Bapak Ibu dengan bahasa asingnya itu kan sebenarnya kondisi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah kita kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Oke, pada dasarnya saya memberikan sangat bagus ya Bu Muna, cara berkomunikasinya jelas, kemudian cara menyapa siswanya juga seperti itu, dan mungkin kita kembalikan lagi. Saya kepikir juga ini sekolah Al-Azhar ya Bapak Ibu ya, mungkin kita berpikir juga wah ternyata anak didiknya mungkin jauh lebih potensinya lebih lebih ke atas lah ya. Jadi sehingga Bu Muna mungkin cara juga kalau nggak seperti Bu Muna mungkin ketinggalan juga, nggak dilirik anak malah ya. Apa ini guru BK? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, mungkin menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan, Bapak Ibu lah yang paling tahu. Tapi kalau untuk masukan saya Bu Muna mungkin lebih seperti yang sampaikan ke Pak Toha tadi, dari RPL yang Ibu Muna rencanakan, kira-kira mana yang belum terpenuhi perencanaan Bapak Ibu. Mungkin direncanakan harusnya ada semacam teknik behaviornya yang lebih jelas, tapi mungkin belum seutuhnya. Mungkin apakah LKPD-nya udah dilakukan, apakah tapi sudah sesuai perencanaan kita, cara pelaksanaannya, evaluasi hasilnya seperti apa melakukannya. Tadi belum kelihatan, Bu Muna mungkin dengan mepetnya waktu juga berpikir ini, tadi kan nggak nampak ya Bapak Ibu ya, layanan evaluasi hasil Bu, lupa. Ya, sampaikannya seperti apa, itu kan nggak kelihatan juga. Ya Bapak Ibu ya, jadi itu adalah koreksi-koreksi yang perlu kita cermati ketika Bapak Ibu. Yang penting sesuai lah rencana yang kita rencanakan. Nah, teknisnya saya yakin itu memang
namanya kita manusia Bapak Ibu ya, jadi terkadang wah ini belum, tapi dengan simulasi ini saya yakin Bapak Ibu semakin lebih memahami, merencanakan wah ternyata topik seperti ini waktunya saya nggak cukup ini. Nah mungkin Bu Muna pikirkan lagi, menyesuaikan RPA-nya lagi ya Bu Muna ya, mana yang perlu di-cut atau dikurangi materinya ya Bu ya, itu yang perlu kita cermati. Oke. Ada lagi Bapak Ibu tambahannya? Cukup? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya, kita lanjut.